aku nggak fokus soalnya ceritanya, matanya juga kemana, orang juga banyak. Yes, no makeup. Kenapa? Nggak tahu. Harusnya aku kemarin buat video pas tanggal 1 November mau cerita pengalaman di negara orang dan pengalaman terakhir di negara sendiri. Tetapi ternyata itu tidak semudah yang dibayangkan, tidak semudah yang direncanakan. Kenapa? Karena aku itu sisi buruknya suka seperti last minute ya, mau apapun suka di last minute. Jadi itu bahaya sekali. Misalnya nih, kalau nggak mau ke Australia, aku mau berangkat besok, mau naik pesawat besok, aku malamnya baru prepare. Nah ini aku mau ke Australia ini sebenarnya seminggu sebelumnya udah rencana prepare, tapi tahu kan kita orang Asia kalau tahu ada yang mau pergi, keluarga ngumpul, ayo dong ini terakhir, ayo dong kita ketemu, ayo dong kita ngumpul. Padahal pesan dari Abang Umar, tidak ada ketemu sama orang, tidak ada ngumpul-ngumpul. Tapi ya gimana ya, bukan bandel, tapi kadang ya udahlah ini terakhir, aku mau pergi nggak tahu lagi kapan balik. Doain ya kawan sehat-sehat ya, gitu deh. Ini sejauh ini sih baik-baik aja ya. Tadi ada hampir mendekati Jakarta itu tadi ada kabut. Aku sambil liatin tas ya, jadi matanya ke sana nih. Sambil lihat aku koper, aku ada 2, satu hijau satu merah. Mari kita tunggu kopernya. Dia enak juga ramai orangnya kan. Jadi nanti kena wajah orang terus dia komplain. Oke. Oh iya, kamu ada ide, ada apapun yang harus Kak Ican lakukan, ngomong aja, nanti kita usahain. Ya namanya aku dulu itu aku langsung Medan Perth, maksudnya transit KL tapi pasti ya. Jadi Medan transit KL Perth. Jadi nggak seperti ini aku di karantina 2 minggu. Jadi Medan Jakarta, aku tadi berangkat jam 11 pagi, terus nanti Jakarta Sydney berangkat jam 11 malam, lebih kurang. Mudah-mudahan nggak ada masalah. Nah di Sydney itu aku di karantina, jadi kata suami itu nanti itu kita langsung ke hotel. Jadi kemarin, nah lucunya lagi kemarin disuruh tukar duit, ya 100-200 lah pegangan, walaupun ada kartu, katanya sih pakai debit aja. Tapi kan harus ada ya, Eki anak jadul, jadi duit itu harus ada di dompet. Jadi tahu sesuatu yang sangat amazing, tidak ada uang di money changer di kota Medan. Katanya karena nggak ada turis. Hello, terus gue mau pergi gimana? Dan akhirnya ya iya aku nggak dapat duit. Di bandara mungkin ada di Kuala Namu, tapi tadi karena macet banjir Medan jadi aku telat. Tadi juga iya banyak deh, kebetulan yang nyupirin adik aku, adik ipar, jadi dia nggak tahu ngeblank, nggak lewat jalan tol, lewat jalan umum. Dan selain macet karena banjir dan aku udah deg sampai di bandara dibilang nggak kebaca, jadi nggak bisa, ini kita booking Medan Jakarta aja ya, nanti dari Jakarta booking lagi, check in lagi, check in lagi gitu. Ya udah mau nggak mau, karena katanya wajah aku nggak kebaca karena baru ganti paspor. Oh iya, buat kamu yang ganti paspor, bagusnya paspor lama tetap dibawa. Aku tadi kendalanya di situ, dia tanya paspor lama bawa nggak? Aku bilang nggak bawa. Nah itu dia, jadi mereka bermasalah. Akhirnya harusnya aku nggak check in lagi nanti, tapi terpaksa check in karena ya itu dia, wajah aku nggak keluar, wajah aku tidak tampil. Oke, terus nanti nah di sini ini aku baru pertama ke sini. Dulu aku ke Australia itu ke Perth. Jadi aku bawa kawan semua ya, kita sama-sama ya ke Sydney dan kita lihat seperti apa Sydney. Tapi nggak banyak sih yang bisa dilihat ya, karena di sini juga kita di hotel ya kan, nggak kemana-mana, karantina 2 minggu, kata suami nggak boleh keluar. Jadi duit yang tadi itu untuk jaga-jaga di dompet, siapa tahu mau beli sesuatu ala-ala cash, walaupun bisa pakai kartu ya kan, tetap jaga-jaga dan tidak berhasil. Dan beruntungnya alhamdulillah aku punya duit. Dulu itu Abang Umar suka ngasih tukaran lembaran 100, lembaran $50, lembaran $20, jadi aku ada itu. Jadi duitku ini hanya $170 kan kawan. Dolar Australia. Oke, lama ya guys. Nah tadi masih sunyi, orang sekarang udah rame. Nah nungguin tas, belum pada datang tasnya. Oke, apalagi ya? Aku nggak tahu sih. Nah, aku itu sanguine. Buat kamu yang belum tahu karakter, lihat deh sanguine itu seperti apa. Jadi aku itu mau pergi nggak ada cek cuaca di sini itu seperti apa. Nah, tadi mau berangkat ponakan aku tanya,
Bunda bawa baju seperti apa, baju dingin apa baju ini? Hah, nggak tahu, baju biasa aja. Oh my god. Dan dia kirim, ternyata itu kalau nggak salah 24 atau 25 derajat Celcius. Ya sutra lah ya, rencana mau ngevlog nanti di kamar hotel. Tapi mudah-mudahan selamat ya. Ini kita baru rencana. Ya kalau dingin ya sudahlah, kita cerita-cerita aja dari bawah selimut nih kan. Oke deh, orang udah mulai rame, kurang nyaman. Nanti kita sambung ya. Mata aku juga udah kemana-mana nih ya, liatin tas aku ngejreng, sengaja pilih ngejreng selain Eke Singwen. Nah kalau diperhatiin ini mudah menerin tasnya dari jauh. Tas aku nanti langsung kelihatan dari jauh, hijau ngejreng sama merah ngejreng. Oke, setelah dapat tas nanti kita sambung lagi ya. Oke, kan kawan, tasnya aku udah dapat. Tas aku ngejreng kan. Ini aku bawa laptop, bawa buku, terus airport situation. Oh iya, tadi ada abang-abang dari Garuda di situ. Aku udah tanya. Sebenarnya kan harusnya check-innya sekali. Bolak-balik cerita check-in ya. Jadi harusnya check-innya sekali. Tapi karena aku ganti paspor, jadi aku nggak bawa yang lama. Jadi mereka nggak bisa baca wajah Eke. Jadi aku harus check-in lagi di Jakarta. Dan aku pikir karena satu bisnis, kedua kesalahan sistem mereka, aku pikir ya aku bisa check-in sekarang. Ternyata harus tetap sama nunggu. Jadi barang-barangku jaga. Kalau bisa check-in sekarang kan barangnya udah masuk ya. Aku nggak perlu bawa-bawa mereka. Aku cuma bawa ini aja, sebiji ini laptop. Tapi ya sudah lah ya. Kata suami relax. Tahu dia istrinya panik. Aku itu mudah apa ya? Enggak sih, nggak bagus, ini jangan ditiru. Jadi kalau teman-teman mengalami satu relax, cooling down, relax, biar bisa berpikir jernih. Padahal aku udah belajar bernafas kan, sudah belajar buteiko kan, bernafas yang baik dan benar. Tapi tetap saja sisi-sisi itu tetap datang. Oke, aduh maafkan wajah ya. Tapi ya sudahlah ya. Tidak perlu minta maaf karena ini apa adanya. Inilah apa adanya. Oh my god, suami nelpon. Kita sambung lagi ya kawan. Oke. Kita lanjut kembali ya kawan. Tadi aku hampir lepas waktu ngobrol sama Abang Umar. Tapi katanya jangan lepas di bandara. Aduh, ya sutra lah ya, daripada kita kena tegur. Jadi video kali ini agak-agak seperti inilah ya, agak aneh gimana ya tuh. Ini makin lama makin akan ke atas atau masih di bawah? Ini aku masih di bawah kawan. Karena aku jadi hampir setengah hari di sini ya. Udah sejam, aku udah sejam di sini. Tadi nyampe setengah 2. Landing ini udah setengah 3 lewat, hampir jam 3. Itu nanti aku ke sana, keluarnya ke sana. Aku takjub dengan bandara baru ini, serasa di KL gitu kan. Tuh tempat ngambil barangnya udah keren. Kampina sekali ya. Sudah lama tidak ke Jakarta ya kan, ketahuan. Jadi nanti aku ke sana. Jangan keluar kata masnya, biar nggak usah tes dan ribet-ribet segala macam lagi. Kalau keluar nanti kan harus ada orang baru masuk lagi. Jadi ya setelah lah ya. Nah itu tadi mungkin aku di sini sampai jam nggak tahu ya, sebelum maghrib ya. Terus nanti habis jam 7 kita naik ke atas ya. Ini masih jam setengah 3. Di sini dulu melihat orang-orang yang lalu lalang. Atau nanti sebelum jam 7 kalau lapar kita ke atas ya kan. Karena yang jual makanan hanya ada di luar ke sana atau ke atas ke sana. Jadi aku pilih ke atas lah ya, biar nggak keluarnya kan. Mau cerita apa lagi ya? Kan kawan mungkin bisa tanya apa-apa nanti setelah video ini posting, aku posting. Kawan bisa tanya apa saja yang mau ditanya, tapi belum tentu semua dijawab. Maksudnya kalau terlalu privacy, urusan yang sangat pribadi sekali atau tentang yang berhubungan dengan orang banyak dan merugikan orang, kayaknya aku nggak share ya. Jadi ini aja cerita-cerita ringan yang menghibur, mudah-mudahan bermanfaat buat kawan semua dimanapun berada.
Dan satu lagi, aku Kak Yuchan kan baru di negara orang, jadi nggak ada teman. Jadi teman-teman Kak Yuchan, nah ini namanya nanti apa ya? Nanti kita pikirin deh mau buat nama apa ya. Subscribers Kak Yuchan ya. Kawan Kak Yuchan ya. Kengkawan aja lah ya kan, karena manggilnya Kengkawan kan. Kengkawan itu bahasa Indonesia bukan sih, kayaknya bahasa Medan atau bahasa aku sendiri, nggak tahu. Kengkawan itu artinya teman-teman, jadi aku panggil Kengkawan aja, jadi lebih enak, lebih simple, lebih spesial, lebih khusus, lebih apa lagi ya. Kengkawan. Kak Yuchan artinya Kak Yuni. Nama aku ini buat yang baru pertama nonton YouTube ya, walaupun agak kebangetan tapi nggak apa-apa ya. Kalau baru pertama nanti tonton yang video-video sebelumnya, oke? Kak Yuchan itu artinya Kak Yuni cantik. Cantik ya, berharap cantik aja ya. Menyenangkan buat semua orang, cantik. Cantik everything deh ya. Versinya beda-beda. Menurut kamu cantiknya seperti apa? Ada yang cantik wajah, ada cantik hati, ada cantik perilaku, pokoknya cantik deh. Nah, itu yang dibilang cantik itu harapan Kak Yuchan. Jadinya harapannya Kak Yuchan nanti lebih baik, lebih ke arah yang lebih positif, oke? Nah, itu sedikit cerita. Karena apa? Karena ada kita duduk di sini bingung. Aku juga bingung sendirian di sini. Ngoceh, nggak ngoceh ya, kadang pengen ngoceh kan. Terus itu tentang Kak Yuchan, tentang panggilan Kengkawan, tentang ke Australia karena suami di Australia. Mungkin nanti kita buat video yang berbeda kali ya, tentang kehidupan pasangan suami istri yang terpisah karena pandemi, ada virus corona. Jadi kita terpisah itu udah hampir 2 tahun. Nanti Februari 2022 insya Allah kalau kita ada umur tepat 2 tahun. Jadi terakhir ketemu sama suami itu Februari 2020 gitu. Dan setiap hari sih video call ya, hanya saja beda ya kalau kita by phone dengan ketemu. Biasanya suami itu kerja 2 minggu, libur seminggu. Libur itu kadang Abang Umar yang ke sini, maksudnya ke Medan, kadang akunya yang ke Australia. Kadang kita ketemu di tengah, misalnya ketemu di KL bareng ke Langkawi, atau ketemu di Pineng langsung kita kemana, atau baru gitu sih. Jadi bukan mungkin, inilah yang terbaik ya saat ini. Bagi aku awalnya musibah, tapi karena begini jadinya ya aku pindah, setidaknya bisa menemani suami lah ya. Semoga jadi istri yang baik kata teman-teman ya kan. Semoga jadi istri yang bisa membahagiakan, buat suami tertawa, buat suami bahagia. Pokoknya intinya seputaran itu aja. Oke. Apa lagi ya? Aku bingung kalau begini. Iya, kita buat versi Inggris sedikit ya. Jadi buat kawan yang nonton, ini nanti di menit keberapa nanti aku buat di ini deh. Aduh bingung ngomong apa lagi. Oke, bahasa Inggris aku pas-pasan, mudah-mudahan kamu paham ya. Ini buat teman-teman termasuk Abang Umar. Aku manggil suami namanya Umar sih sebenarnya, dia tulisannya Omar Kevin. Tapi ya sudahlah, Abang Umar aja kita panggil, Abang Umar. Jadi si Abang Umar biar dia mengerti sedikit YouTube kita ini, kita pakailah bahasa Inggris sedikit ya. Oke? Hi everyone. I'm come back. Kak Yuchan come back, and this vlog, this time I make before I have a first vlog, it's about Bukit Lawang. Now it's a second vlog. I hope you enjoy, and the reason I make this video just for entertain, and I hope you got a benefit, advice, or whatever thing. Make it you got a positive thing, or you got anything positive and good thing for you, I hope. So if you got something not good, so just throw away, okay? Today I'm talking, maybe in the few days I will talking about my quarantine maybe, but the
But I'm talking about my journey to Australia, because I will leave Indonesia. I don't know for how long, and I will stay at Australia. And the first time I'm going to Australia, I'm going to Perth because my husband working close to Perth, so I'm going to Perth. But this time, because about August, my husband tried to book my ticket just one way, not to Perth, not to Bali, not to anywhere. I just can fly from Jakarta to Sydney. So my first flight, Medan, from my place, Medan to Jakarta. Now I'm at Jakarta at airport. My flight is about 11 a.m. and I'm arrived about 1:30, and now it's 2:30. So my flight now I'm at Jakarta. From Jakarta to Sydney, my flight is 11 p.m. From Medan to Jakarta, 11 a.m. and from Jakarta to Sydney, 11 p.m. So I just feeling weird because I don't know what should I do and where I can go. Oh, if I go to the side, it's outside, so I can go out. So if I go in, I have to do like test PCR and then blah 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 blah. So that meant from this area said better you not go out, and I will go to other side. I will go other side is going out. You see that people going out? See, it's just come and then going out to that area. So I will go straight to the side and going to the second floor. I can find a food and I can sitting there, but because my flight about 11 p.m. so I sit in here for a few minutes. And no, for a few hours, okay? And maybe we can talk later from the second floor later. Anyway, if you want to ask me something about if it's really important, but I don't know. Maybe you want to know if you're curious or something about my life, about my country, about my journey, about anything, my hobby, you can ask me at comment, okay? Or maybe you have advice for me. You're the best too, blah blah blah. You can do this. I'm with pleasure. You can give me critics or something, make me better than before. Okay, hope you enjoy my video. Sorry, my English as usual. I always tell you about my English. My English is far away from good. My English not good, but I try to better than before, okay? And the point, I hope you understand my English. I hope you understand what I'm talking about, okay? And another one too, I hope you enjoy my video. And yeah, see you at the second floor later.